semuanya, nama saya Elsie dan hari ini kita akan membahas tentang problem statement. Meskipun karantina hewan telah diterapkan untuk mencegah penularan, penyakit zoonotik seperti avian influenza atau rabies, lemahnya penegakan dan terbatasnya infrastruktur di wilayah perbatasan dan perdesaan mencegah langkah-langkah keefektivitas biosecurity. Hari ini kita akan membahas pertanyaan penting, yaitu mengapa karantina hewan yang seharusnya mencegah penyakit seperti avian influenza dan rabies justru belum berjalan efektif. Jawabannya terletak pada dua masalah utama, yaitu lemahnya penegakan aturan dan terbatasnya fasilitas, terutama di wilayah perbatasan dan pedesaan. Karantina hewan merupakan salah satu strategi utama dalam melindungi masyarakat dari penyakit zoonotik, penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, tindakan karantina meliputi pemeriksaan, pengasingan dan penahanan, pengamatan dan perlakuan, hingga pemusnahan media pembawa penyakit. Tujuannya yaitu mencegah penyebaran penyakit berbahaya serta melindungi sumber daya hayati dan kesehatan manusia. Namun, di lapangan, khususnya di daerah perbatasan dan daerah terpencil, penegakan karantina seringkali lemah dan fasilitas pendukung sangat terbatas. Contohnya bisa kita lihat pada dua kasus berikut, yaitu yang pertama, kasus avian influenza di Indonesia dan Nigeria. Virus ini menyebar cepat karena lemahnya pengawasan di jalur masuk hewan, kurangnya laboratorium diagnostik, dan kekurangan tenaga profesional. Hewan dan produk hewan bergerak tanpa kontrol efektif. Yang kedua yaitu kasus rabies di daerah pedesaan di Indonesia. Meskipun program vaksinasi sudah ada, pelaksanaannya sering terkendala distribusi dan lemahnya penegakan karantina. Koordinasi antar instansi juga belum solid, sehingga respon terhadap kasus rabies sering terlambat. Dampaknya sangat serius, yaitu yang pertama, resiko wabah meningkat karena deteksi dini tidak berjalan optimal. Yang kedua, kerugian ekonomi menimpa peternak dan pedagang, bahkan berdampak pada ekspor. Yang ketiga, respon wabah melambat karena fasilitas, vaksin, dan personal yang kurang memadai. Lalu apa solusinya? Karantina hewan harus diperkuat melalui fasilitas karantina dan laboratorium yang lebih lengkap. Terus, pelatihan petugas karantina dan koordinasi antar instansi dengan pendekatan One Health, yaitu menyatukan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa meningkatkan biosecurity nasional, melindungi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan sektor peternakan. Sekian pembahasan mengenai analisis masalah karantina hewan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan baik manusia maupun hewan.